Nah, berarti ini di dalam daerah, Di di dalam H0. daerah H0. Kesimpulannya apa kalau dalam daerah H0? Rata-rata tabung gas 15 kilo. Ya, jadi keresahan masyarakatnya tidak terbukti ya, tidak beralasan. Karena rata-rata berat tabungnya masih sama dengan 15 kilogram ya. Oke, bisa semua ya? Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Izin bertanya yang HO, Pak. Di situ X rata-ratanya lebih besar sama dengan 15. Nah, apakah selalu Ya. begitu ya, Pak? Maksud saya di soal itu kan kurang dari, maaf, resah karena isi gas tabung kurang dari 15. Artinya kan kalau persepsi yang saya tangkap itu X-nya sama dengan 15 untuk HO, H0, kemudian HA-nya rata-rata kurang dari 15. Begitu, Pak. Iya, betul tuh ini. X-nya sama dengan 15 ya kan? Maksud saya Sama dengan harus lebih ada dari. lebih dari. Iya, kan kemarin kita belajar jenis-jenis hipotesis kan variasinya kalau ibu pakai sama dengan pasangannya ya tidak sama dengan ya. Ini udah pasangannya Bu. Kalau ibu pakai sama dengan saja, pasangannya tidak sama dengan berarti ini dua pihak. Kan cuma ada tiga variasi, kurang dari berarti pasangannya lebih besar sama dengan. Kalau lebih dari pasangannya kurang dari sama dengan. Cuma tiga ini aja Bu, ibu hafalkan. Tapi H0 itu selalu ada unsur sama dengannya ya. Tapi kalau hanya sama dengan saja, maka HA-nya nggak bisa kurang dari ya. HA-nya kalau H0-nya sama dengan 15, ya, maka HA-nya tidak sama dengan 15. Itu nanti jatuhnya, ujinya dua pihak. Padahal ini statementnya sudah jelas kurang dari, bukan berbeda dengan 15. Kalau ini saya ganti bahwa isi tabung tidak sama dengan 15. Nah, berarti kan sudah jelas ya. Atau berubah. Si tabung berubah dari 15. Jadi statement pernyataan ini menjadi kunci untuk menentukan apakah satu pihak atau dua pihak, Bu. Jadi ibu tentukan dulu satu pihak atau dua pihak, baru ibu buat H0HA-nya. Tapi kalau ibunya berangkat dari H0HA, nanti bisa keliru. Kalau ibu berangkat dari H0, oh H0-nya sama dengan 15. HA-nya, ya berarti pasangannya pasti tidak sama dengan 15. Gitu, Bu. Jadi Baik, Pak. berangkatnya caranya ya, dari statement pernyataannya terus ke HA. HA-nya dulu ya. HA-nya ini yang akan diuji kan. Ya, Itu Bu, gimana Bu? Sudah ya, jelas belum? jelas, Bapak. Terima kasih. Jelas ya. Oke, yang lain kalau ada yang masih bingung. Oke, itu tadi uji Z ya, udah jelas ya. Nah, ada satu lagi uji yang mirip yaitu uji T untuk menguji apakah data dalam satu kelompok data sama dengan atau berbeda ya. Kalau ada sekelompok data ya, ada data, kemudian diketahui atau dicari rata-ratanya. Kemudian rata-rata ini mau kita bandingkan dengan suatu nilai standar, maka kita bisa gunakan uji T atau uji Z ya. Nah, uji T atau uji Z. Apa yang membedakan uji T dengan uji Z? Kalian tahu nggak? Program jawab, Pak. Silakan. Kalau uji Z itu diketahui simpangan baku dari populasinya. Kalau uji T diketahui simpangan baku dari sampelnya. Iya, oke itu ya itu ciri cirinya adalah mana yang diketahui apakah dari sampel maupun dari populasinya. Nah, yang kedua
kita menggunakan uji T atau uji Z berdasarkan jumlah N-nya ya. Nah, ini bisa menjadi patokan. Untuk N yang kecil, kecil di sini karena uji T termasuk uji parametrik, sedangkan uji Z uji non parametrik. Nah, ukuran kecilnya adalah minimal 30 ya. Minimal 30. Berarti kalau minimal 30 masuk nggak? Masuk, Pak. Minimal 30 masuk ya. Ya, berarti kalau jumlah datanya 13, makanya uji Z ya. Ini pertimbangan yang kedua ya. Selain dari simpangan baku yang diketahui pihak mana, pihak populasi, pihak sampel. Nah, rumah Bapak Ibu perhatikan di sini rumusnya sama ya. T itu adalah nilai rata-rata dari suatu data ya, dikurangi dengan rata-rata yang dijadikan standar, dibagi S. S di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini S untuk populasi ya. Sedangkan di sini S untuk sampel ya. S untuk populasi S-nya besar, kalau S untuk sampel S-nya kecil ya. Nah, secara prinsip sama ya, tinggal di eh, ini kedudukannya pada data populasi atau data sampelnya. Biasanya diketahui dari soal kalau soal ya. Atau kalau Bapak Ibu penelitian ya ngambil semua anggota populasinya atau hanya mengambil sebagian anggota populasinya ya. Kalau misalnya dalam satu kelas ada 40 orang, Bapak Ibu ambil semua, maka itu kan pasti populasinya ya. Akan menggunakan uji T karena jumlahnya tadi 40. Ini sama persis rumusnya. Yang membedakan ada T hitung ya. Nah, maka pembandingnya apa? Kalau T hitung pembandingnya Tabel, Pak. T, T tabel ya. Nah, saya kirimkan T tabel ini kelas B ya. Tuh, mana tadi? Saya kirimkan ke kelas B. 1B25 ya. Saya kirimkan T tabel ya, T tabel untuk menjadi standar ketika membandingkan T hitung. Kalau kemarin kan nilai Z ya. Z hitung, cara mencarinya kan Bapak Ibu sudah tahu, dibandingkan dengan Z tabel. Artinya Z yang ada di tabel standar. Nah, kalau uji T nanti pembandingnya adalah nilai T yang ada di tabel atau nilai tabel tes standar. Oke, silakan dibuka, di-download ya. Nanti akan seperti yang di layar ini ya. Nah, membacanya relatif lebih mudah ya. Lebih mudah dibandingkan nilai Z. Kenapa lebih mudah? Karena di sini sudah ada nilai signifikansinya ya. Nilai signifikansinya untuk yang satu pihak maupun dua pihak dan sudah ada nilai signifikansinya. Berarti tinggal milih ya. Jadi kalau uji hipotesisnya dua pihak 5% berarti pakai yang ini ke bawah sini ya. Uji 5% satu pihak berarti pakai yang ini ke bawah sini ya. Nah, jadi lebih mudah membacanya ya. Pilih dulu ujinya satu pihak atau dua pihak, kemudian kemudian kita pilih kolom, lalu sekarang pertanyaannya pilih yang barisnya yang mana ya. Yang mana yang dipakai? Apakah satu, dua, tiga, empat sampai tak terhingga ini ya. Nah, yang dicari adalah nilai DK-nya ya. DK itu apa?
DK itu sama dengan panjangannya adalah derajat kebebasan ya. Ada juga yang DB ya. DB atau derajat bebas sama ya. Derajat bebas. DK atau DB ya. Atau dalam bahasa Inggris ya, DF. DF, Degree of Freedom ya, sama. Nah, jadi yang kita cari adalah pada DK berapa. Tadi kan sudah tahu signifikansinya, misalnya 5%, kemudian satu pihak atau dua pihak sudah tahu. Nah, sekarang pada DK berapa? DK-nya adalah, ya, DK itu adalah banyaknya data dikurangi dua kalau ujinya dua pihak, atau DK-nya sama dengan jumlah data dikurangi satu kalau satu pihak, ya. Nah, perlu diperhatikan satu pihak atau dua pihaknya. Kalau dua pihak berarti N dikurangi dua, kalau satu pihak N dikurang satu. Jadi kalau datanya ada 40 misalnya, maka kalau dua pihak DK-nya berapa? 40, DK untuk dua pihak berarti berapa? Dua, 38. kalau 38. 38. Nah, kita cari di tabel 38. Oh, ternyata nggak ada nilai 38. Nah, kalau tidak ada 38, pilih yang paling mendekati ya. Berarti bisa pakai yang 40 ya. Kalau 33 bisa pakai yang 30 ya. Kalau 55 atau 56 bisa pakai yang 40 atau 60 ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa mencari nilai T tabel tergantung dari jumlah N-nya ya, alfanya dan satu pihak atau dua pihaknya ya. Jadi lebih mudah ya mencari nilai T tabel. Cari dulu DK-nya untuk mengetahui barisnya. Kemudian lihat pada uji satu pihak 5% atau dua pihak 5%. Oke, coba kita praktekkan untuk contoh kasus yang atau contoh soal yang lain ya. Yang mana nih uji T? Oke, ini ya. Uji T yang nih. Jadi ada suatu peternakan ayam yang melakukan treatment ya dengan menyuntikkan hormon tertentu untuk menambah berat telurnya ya. Harapannya berat telurnya bertambah sebesar 4,5 gram setiap butirnya ya. Di rata-rata berat telurnya itu bertambah 4,5 gram. Ya, harapannya ini ya, 4,5, paling enggak nambahnya 4,5 gram atau paling sedikit bertambahnya 4,5 gram. Yang diuji ada 31 butir ayam ya. Ternyata hasil pengujiannya 4,9 gram ya, ini 4,9 gram dan simpangan bakunya 0,8 gram ya. Oke, pertanyaan pertama ini hipotesisnya satu pihak atau dua pihak? Satu pihak atau dua pihak? Satu, Pak. Kenapa satu? eh Kenapa satu, Bu? ini untuk sampelnya ini kan nanti memberikan rata sekian 4,9 gramnya ini apakah lebih kecil atau sama dengan 4,5 gram saja ataukah memang bertambah apa namanya Ya, jadi sudah tahu arahnya ya, berat paling ya sedikit. Berarti paling sedikit itu berarti 4,5 gram. paling sedikit 4,5 ya.
Ya, 4,5 gram ke atas. Ya, berarti maunya kan 4,5 gram ke atas HA-nya ya. Maka H0-nya kurang dari sama dengan 4,5. Ya, ini ya. Sudah jelas ya cara merumuskan H0 HA-nya. Pertama cari dulu di soalnya itu statementnya sudah berarah atau belum berarah. Kalau sudah berarah maka pasti satu pihak. Arahnya kemana? Lihat statementnya. Paling sedikit, ya berarti kalau paling sedikit itu kan minimal ya. Berarti 45 ke atas. Maka nanti hipotesisnya pasti ke pihak kiri atau pihak kanan. Lebih dari itu berarti pihak kanan atau pihak kiri. Lebih dari pasti Kanan. positif ya. Lebih dari kok. Kanan. Berarti ini nanti daerah H-nya. Daerah H0-nya. Nah, setelah tahu, maka kita cari T hitungnya dengan rumus yang tadi ya. Kita masukkan T hitung rumus yang tadi ini 4,9 adalah rata-rata hasil perhitungan untuk 31 butir ayam. Standar 4,5 dibagi 0,8 adalah standar deviasinya. Ketemu T-nya 2,78 ya. Ini dikurangi jadi 0,4 ya. Dibagi 0,8 bagi akar 31. Ketemunya ini. Berarti T hitungnya 2,78. Nah, silakan dicari untuk N 31, alfanya 5%, satu pihak. Silakan dicari di T tabel tadi berapa ketemu T tabelnya sebagai batas untuk H0 HA-nya. Silakan dicari. Siapa yang sudah ketemu? T hitungnya 2,78. T tabelnya berapa? Lihat di tabel. Temu nggak berapa T tabelnya? 1,310 bukan ya, Pak? Berapa? 2, berapa Bu? 2, berapa Bu? Satu itu, Pak. 1,31 bener nggak ya? 1,131. Tiga. 1,310. 1,310. Oh. Yang lain ketemunya satu berapa koma yang lain? sembilan Berapa Pak? 1,697 30. 1,697. Oke, ada lagi yang lain? Berarti DK-nya berapa? DK-nya berapa? 30. 30. 31 dikurangi 1. Ya, Berarti cari pada baris 30, kolomnya adalah 0,05. 5% satu pihak. 0,1. Ya, 0,05 satu pihak. Ya. Ketemunya berapa? 1,6. Ini ya, ketemunya ya 1,697 ya. Ya. Ya, ini Betul. menjadi batasnya ya. T tabel 1,697
menjadi batasnya untuk menerima H0 atau HA-nya. Nah, T hitung kita ini kalau kita masukkan ke grafik kurva normalnya berada di sebelah mana ini nanti kira-kira? Di dalam HA apa di dalam H0? Di dalam HA, Pak. HA. Ya, kira-kira di sini ya, di dalam HA 2,78. Maka yang diterima adalah HA-nya. Kalau yang diterima HA, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa kalau HA atau H1 yang diterima? Kesimpulannya kembali ke soalnya tadi ya. Ya, Makanya kenapa harus dituliskan H0 HA-nya supaya bisa menyimpulkan ya. Kesimpulannya berarti suntikan hormon itu menyebabkan pertambahan berat telur lebih dari 4,5 gram. Jadi tinggal dilihat saja hipotesisnya ini. Kalau yang diterima, oh ini HA ya. Kalau yang diterima HA berarti ya pertambahan berat berat telurnya lebih dari 4,5 gram ya. Sampai di sini siapa yang masih bingung? izin bertanya, Pak. Silakan. Yang 30 tadi loh, Pak. Dari 31 dikurangi 1 itu gimana ya, Pak? Rumusnya, rumus DK. DK itu rumusnya N dikurangi 1 kalau ujinya satu pihak. N dikurangi 2 kalau ujinya dua pihak. Oh ya, Pak. Ya, Terlewat tadi, jadi Pak. kalau Ya, ujinya makasih. dua pihak berarti 31 kurangi 2 kalau uji dua pihak. Tapi kan soal pihak ya. Oke, jelas ya? Siapa yang Iya, masih Pak. bingung? Jadi sekarang Bapak Ibu sudah mempelajari dua uji statistik ya. Uji T dan uji Z. Uji Z dan uji T. Tadi perhatikan penggunaannya untuk kapan pakai uji Z, kapan pakai uji T ya. Yang paling mudah itu lihat datanya dulu ya. Lebih dari 30, kurang dari 30. Oke, siapa yang mau bertanya nggak ada? Kalau tidak ada, kita akan bandingkan ya. Hasil perhitungan menggunakan rumus manual kita dengan statistik ya. Oke, ini saya share. Oke ya, saya share ya. Ini semoga kelihatan. Oke, misalnya ada kita yang mudah aja ya. Ada 10 orang siswa. Kita pakai yang sedikit aja datanya. Ada 10 orang siswa yang kita ambil nilai matematikanya ya. Nilai matematikanya misalnya datanya di slide sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. kita mempunyai data nilai matematika eh, 10 orang siswa. Datanya ini. Nah, dari data ini kan kita bisa mencari nilai rata-ratanya ya. Bisa dicari nilai rata-ratanya atau minnya ya. Bisa pakai rumus average ya. Nah, bisa cari average. Kemudian kita juga bisa nyari standar deviasinya ya. Standar deviasinya sama dengan STDF ya. Nah, sudah tahu standar deviasinya, ratanya, jumlah datanya pasti
10 ya. Oke, untuk menguji apakah rata-rata nilai matematika siswa HA-nya berarti ya. HA-nya apakah lebih besar dari ya rata-ratanya apakah lebih besar dari nilai KKM-nya? Ya, apakah lebih besar secara signifikan ya, lebih besar dari nilai KKM-nya. KKM-nya berapa? Misalnya 70 ya. Maka H0-nya apa ini? Lebih kecil sama dengan. Kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 70. Oke, coba dihitung. Pakai uji T atau uji Z nih? Uji set. Uji Z ya, berarti cari Z hitungnya. Z. Silakan dicari Z itu. Rata-rata soalnya sudah diketahui, rata-rata standarnya sesuai hipotesis ya, 70. Deviasinya sudah tahu, N-nya sudah. Silakan dihitung. Berarti 77,6 dikurangi 70 dibagi 12,28 ya. Dibulatkan aja. Ini kita bulatkan saja. Nah, 12,28 dibagi akar 10. 1,957. 1,957. Positif ya. Positif. Positif Pak hasilnya ya, bukan negatif ya. Iya, Pak, positif. Ya, hasilnya positif. Bapak Ibu yang lain berapa ketemunya? Sama atau berbeda? Sama. 77,6 dikurang 70 berarti 7,6 dibagi akar 10 berapa? 12,8 dibagi akar 10. Nanti kalau udah ketemu 7,6 dibagi hasil perhitungan tadi. Gimana ya? Sama atau berbeda? Sama, Sama, Pak. Pak. Sama, Sama, Pak. Pak. Satu koma sembilan lima tujuh bukan?
Pakai kalkulator boleh, pakai Excel boleh. 1,983. Ya Pak, siapa tadi 1,957 ini sudah mendekati ya, selisih sedikit. Ini hasil hitungan saya 1,983. Ada yang berbeda nggak? Tadi Pak siapa ini 1,957? Iya, Pak. Yang lain gimana? Bisa nggak ngitung? Saya ngitung nggak nyampe 1 menit loh. Kalau dihitung. Bisa, Kak. Sama dengan siapa? Sama dengan saya atau sama dengan Pak? Siapa tadi? Pak Tony apa Pak siapa? Sama Sama dengan dengan siapa Bu? Pak Nizar. Sama dengan Pak Nizar. Soalnya tadi kan dibulatkan. Oh, sama dengan Pak Nizar ya. Oke. Oke, ini namanya Z hitung. Kemudian Z tabelnya berapa? Z tabelnya masih ingat kemarin 5% satu pihak. Masih ingat nggak kemarin yang pakai 1% 5% satu pihak berapa kemarin Z-nya? 1,96 bukan? Atau 2, Sa- berapa kemarin? Satu pihak berapa persen, Pak? 5%. 5%. 1,64. 1,64 ya. Oke. Benar nggak 1,64? 1,64 Benar. betul ya. 1,96 untuk yang dua pihak ya. Kemarin ada nggak soal kita satu pihak? Oh ini 1%. Oke, 1,64. Nah, maka kesimpulannya menerima hak nol atau menolak hak nol. Kalau bingung digambar dalam kurva kurva normal ya. 1,64 di sini ya. Nah, set hitungnya 1,97. Di mana itu posisinya? Hak nol atau HA? Apa? Di mana posisinya? Pak. Di Di dalam hak bagian nol HA. atau di dalam HA? Di bagian Di dalam bagian HA. Jadi kalau di dalam HA Di berarti dalam HA-nya HA. diterima. HA diterima artinya rata-rata nilai matematika lebih dari 70 ya. Oke, ini kan sebenarnya prinsipnya seperti pelajaran yang minggu lalu ya. Sama dengan tugasnya juga ini ya, cara menghitungnya. Oke, sekarang kita akan bandingkan hasil hitungan manual kita. Tadi ada dua versi ya, ini versi saya 1,983 mungkin karena pembulatan sehingga berbeda dengan hasil hitungan Bapak Ibu. Nah, kita akan bandingkan hasil perhitungan manual kita dengan menggunakan aplikasi. Ya, apakah hasil sama atau berbeda? Nah, seperti biasa untuk bisa menganalisis
maka harus dimasukkan dulu datanya ke SPSS ya. Oke, silakan dibuka SPSS-nya. Saya tunggu. SPSS-nya dibuka. Kalau sudah langsung diketik aja ya, diketik datanya ini. Datanya kelihatan ya. Datanya diketik karena cuma 10 toh. Nah, masukkan ke SPSS-nya seperti ini ya. Nanti desimalnya boleh dibuat 0. Oke, silakan saya beri waktu 3 menit. 3 menit untuk memasukkan datanya.
Oke, gimana? Sudah siap? Jangan lupa diberi nama ya, nilai. Ada yang belum siap datanya? Oke, ini datanya sudah siap. Nah, tadi hasil hitungan manual kita ketemu Z-nya 1,957 atau 1,983 ya. Nah, sekarang kita akan buktikan berapa nilai Z dari hasil SPSS-nya. Oke, bisa dicatat atau di screenshot ya. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian pilih yang Komparmen ya. Kemudian pilih yang sorry kok malah begini. Analyze. Nah ini, pilih yang non parametric test ya, karena uji Z itu masuk ke non parametric. Pilih yang analyze non parametric, kemudian legacy dialog dan run test. Ini dipindahkan ke kanan. Kemudian ini yang dicentang adalah cut off point-nya, pilih yang custom. Custom kita isikan berapa tadi? Standarnya nilai KKM-nya adalah 70 ya, berarti 70. dimasukkan 70. Oke ya. Oh, nilai Z-nya kok nggak ketemu. Analyze. Ntar, malah saya lupa. Tuh, which is square. Oh iya, ini yang bisa yang uji T-nya, maaf, maaf. Oke, yang ada di SPSS yang uji T-nya ya. Ini uji Z tadi ya.
Jadi ini kalau kita anggap ini tadi dari data populasi, kan rumusnya sama tadi ya. Rumus uji T dengan uji Z kan sama. Ini kalau dihitung kan ketemunya 1,957 atau 1,983 ya. Nah, itu ada di menu uji T yang ini ya. Ulangi ya, ini saya hapus dulu outputnya. Nah, kembali lagi ke datanya yang ini. Klik Analyze, pilih yang komparmin ya. Komparmin lalu pilih yang One Sample Test. Nah, matematikanya pindahkan ke kanan. Kemudian test value-nya tadi berapa? 70 ya. Lalu klik OK. Nah, ini ketemu ya. 1,958. Tadi 958. Oh ya, berarti ini benar yang ini ya. Dibulatkan kan mungkin sama ya, 1,958. Ini tadi pembulatannya di mana ini tadi? Oh, di standar deviasinya ya. Ya, ini 1,958 hasil hitungan Bapak Ibu tadi 1,957 ya. Berarti sudah sudah betul karena hanya selisihnya seper 1000. Seper 1000. Hanya selisih seper 1000 saja. Oke. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu menghitung menggunakan hitungan manual ya, ini kalau tadi dianggap uji T ya, ini berarti kalau uji Z-nya nggak ada nggak ada untuk uji Z one sampelnya ya. Jadi yang ada untuk uji T one sample. Artinya yang sudah kita hitung ini sudah betul ya karena sudah sama nilainya dengan hasil hitungan di aplikasi ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Bapak izin Kalau bertanya, tidak ada Pak. kita lanjut. Ya, silakan. Di awal tadi untuk apa? Kapan kita menyelesaikannya dengan uji Z dan kapan menyelesaikannya dengan uji T itu dilihat dari jumlah datanya ya, Pak. Jumlah datanya. Ya ini kan harusnya tadi diselesaikan dengan uji Z ya. Iya, Tapi Pak. ini saya mau tunjukkan di aplikasinya ini uji Z SPSS-nya nggak ada. Iya, Adanya uji yang uji dia T. pakai rantes. Ya dia pakai uji T. Adanya yang non parametric itu dia pakai uji rantes. Nah ini di rantes kan kita kita nggak pelajari tadi toh. Iya, Pak. Jadi ini jadi ini harusnya ini dianggap untuk data yang lebih dari 30 ya. Ini kalau Hmm. mau sesuai berarti ini datanya kita perbanyak dulu sampai 30. Tapi ini kan saya mau tunjukkan hasil hitungan manual kita dengan hasil Sudah hitungan sama dengan yang di aplikasinya sudah aplikasi. sama. Iya, itu Bu. Iya, Jadi Bapak. kapan Terima kasih. menggunakan uji T, uji Z itu tadi sesuai dengan persyaratan tadi Bu ya. Persyaratan jumlah data atau standar deviasi dari sampelnya atau populasinya. Oke, baik, Pak. Izin bertanya, Oke, ada lagi. Ya, silakan. kalau sampelnya itu lebih dari 100, itu pakai uji Z atau uji T? Kalau kita belum mengetahui apa datanya. Yang akan kita ambil populasi seumpama dalam satu perusahaan itu ada 1.000 lebih. Kemudian kita mengambil hanya sekitar 100. Kita memakai uji T atau uji Z. Terima kasih. Ya, berarti pakai uji T, Pak. Kan lebih dari 30 sampelnya. Jadi yang digunakan sebagai dasar itu jumlah data yang dianalisis ya. Jumlah data yang dianalisis itu apakah data dari hasil sampling ya, menyampel
atau keseluruhan populasinya. Kalau hanya diambil samplingnya dan jumlah datanya lebih dari 30, maka pakai uji T. Kalau diambilnya kurang dari 30, maka pakai uji Z. Itu, Pak. Iya, terima kasih. Oke. Ada lagi silakan kalau ada. Ya, berarti kita tadi sudah mempelajari uji T dan uji Z ya, atau uji Z dan uji T. Nah, uji T yang kita gunakan tadi namanya one sample t-test ya. Uji T yang kita pelajari tadi barusan yang kita hitung manual dan pakai aplikasi itu namanya uji T one sample t-test atau uji T satu sampel. Kenapa namanya uji T satu sampel? Karena tadi yang dihitung kan hanya dalam satu kelompok ya. Hanya dalam satu kelompok data saja ya. Satu grup data. Pembandingnya hanya sebuah nilai standar ya. Hanya sebuah nilai standar sebagai pembandingnya. Nah, bagaimana untuk kasus yang seperti ini? Misalnya kita punya dua kelompok. Misalnya data nilai matematika di kelas A, ya, jumlah datanya ada 32, dan ada data di kelas B, ya. Jumlah datanya misalnya hanya 29 ya. Jumlah siswanya di kelas B dengan kelas A berbeda ya. Ini kebetulan berbeda atau bisa saja sama ya. Mungkin sama-sama 30 atau sama-sama 40. Jadi artinya dua kelompok yang dibandingkan ini bisa datanya sama atau bisa datanya berbeda. Nah, kelompok A kan pasti punya nilai rata-rata ya. Rata-rata kelompok A. Kemudian kelompok B kan pasti juga ada nilai rata-ratanya kan. Rata-rata kelompok B. Nah, ini kita bandingkan. Apakah rata-rata di kelompok A tidak sama dengan kelompok B atau sama dengan ya. A sama dengan B. Nah, ini mengujinya juga pakai uji T juga ya. Ini kalau kita ketemu kasus membandingkan dua kelompok yang berbeda ya. Kita ingin bandingkan rata-ratanya, apakah rata-rata kedua kelompok itu sama atau berbeda, maka kita bisa menggunakan uji T ya. Nama uji T-nya adalah uji T yang unpair t-test atau uji T tidak berpasangan atau nama lainnya yang lebih terkenal adalah independent sample t-test atau uji T saling independen ya. Jadi pertanyaannya kapan kita pakai uji unpair t-test atau independent t-test? Ketika ingin membandingkan dua kelompok data ya yang berbeda. Orang-orang atau data atau siswa yang di kelompok A pasti kan akan berbeda dengan orang-orang atau siswa yang ada di kelompok B. Ya, kalau ini mau kita bandingkan, kita pakai uji unpair t-test ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ada rumus uji T-nya ya. T-nya ada rumusnya. Mana rumusnya? Oh, rumusnya? Rumusnya ada di sini Pak, ya. Oh, ini ya. Jadi ada rumusnya. Tadi kan one sample t-test, one sample t-test kan juga ada rumusnya ya. Rumusnya T sama dengan rata-rata dikurangi. Nah, kalau uji T antar kelompok, rumusnya adalah ini ya rumusnya. Nah, ini. Rumusnya adalah rata-rata pada kelompok pertama
dikurangi dengan rata-rata pada kelompok kedua. Dibagi S. S besar ini adalah, apa S besar? S besar dicari ya, ini rumusnya S besar. Rumusnya S besar ini. N dikurangi 1 berarti data di dalam kelompok N 1 dikali S standar deviasi kuadrat atau varians pada kelompok 1 ditambah N2. Jadi data pada kelompok 2 dikurangi 1 dikali S kuadrat itu adalah simpangan baku dikuadratkan atau varians ya. Dibagi kemudian di akar ya. Dibagi dengan ini N1 tambah N2 dikurangi 2. Terus jangan lupa di akar. Nah, ketemu. Oke, kita langsung ke contoh kasusnya. Nah, kapan kita pakai uji independent sample test ini ya. Kasusnya adalah, mana ini kasusnya? Nah, ini kasusnya. Jadi kita ingin menguji perbedaan ya nilai ujian bahasa Indonesia ya siswa SMA antara kelompok siswa yang dikelompokkan ke dalam kategori aktif dan kelompok yang lain dikategorikan pasif ya. Jadi ini ada data dua kelompok ini. Ada data dua kelompok. Kemudian ada kelompok lain yang disebut kelompok pasif ya. Nah, ini kita ingin bandingkan apakah rata-ratanya kelompok aktif dengan pasif ini sama atau berbeda ya. Pertanyaannya apa ini? Oh ya, ini cuma disuruh mencari perbedaan. Oke, nih. Apakah ada perbedaan rata-rata antara siswa yang aktif, ini maksudnya siswa ya, siswa yang aktif dan siswa yang kurang aktif. Baik, dari pertanyaan A ini kira-kira hipotesisnya satu pihak atau dua pihak? Dua pihak, Pak. Dua pihak ya, karena tidak diketahui perbedaannya itu apakah lebih kecil atau lebih besar, maka hipotesisnya pasti dua pihak ya, yaitu rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2 atau rata-rata kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2. Jadi ini hak nolnya, ini hak A-nya ya. Berarti dua pihak pakainya 5%. Nah, datanya sudah ada. Berarti kita butuh komponen-komponen di dalam rumus T-nya ya. Komponennya yang pertama kita butuh nilai rata-rata. Berarti harus dicari dulu rata-rata. Kelompok 1, kemudian dicari rata-rata kelompok 2. Ketemu ya rata-rata kelompok 1. Nanti bisa dihitung ulang ya. Ini saya sampaikan caranya. Ini juga sudah ketemu. Rata-rata kelompok 1 ya berarti yang ini tadi. Dihitung rata-ratanya ya. Dijumlah dibagi jumlah datanya. Nah nih. Ini dicari rata-ratanya berapa. Berarti kan menjumlahkan semua data yang ada ini ya. Terus dibagi banyaknya data. Ini juga sama dijumlah dibagi banyaknya datanya. Nanti dapat nilai rata-ratanya, dapat nilai rata-ratanya. Kemudian dimasukkan ke rumusnya, butuh apa lagi? Butuh S besar ya. S besarnya ini. Standar deviasi kelompok 1 dikuadratkan. Ya, ini ada kuadratnya ya, jangan lupa ini ada kuadratnya. 5,66 ini adalah standar deviasi kelompok 1. 6,019 standar deviasi kelompok 2. 23 ini jumlah data di kelompok 1. 13 jumlah data di kelompok
2 ya. Kalau nggak percaya ini boleh dihitung ya, dipastikan ini. Coba dipastikan dulu, benar nggak? 23. Coba kelompok aktif ini berapa datanya, ada berapa banyak? Tolong dihitung. Kelompok aktif ada berapa? 23, Pak. 23, 23 ya. Yang pasif 23, 13. 13 ya. Oke, berarti 13. sudah 13. benar ya. Berarti sudah benar data yang kita masukkan tadi. 23 ini 13 ya. Berarti sudah oke, oke. Ini juga tinggal ditambahkan ya. Kurangi 2. Nah, ketemu nanti 5,79. 5,79 ini kita masukkan ke rumus T-nya ya. Nih, kita butuh S besarnya dari hitungan ini kan dimasukkan nih. Di ini akarnya sampai ke sini ya. Akarnya sampai ke sini. 1/23 berarti 1/N1 ditambah 1/N2. Ini dikurangi dulu ketemu positif 7,5 ya. Akar 1/23 ditambah akar 1/3 dikali 5,79. Nanti ketemunya dapatnya T-nya. Nanti di rumah boleh dicek ulang ya. Nah, ketemu T-nya 3,67. 3,67. Kemudian T tabelnya berapa? T tabelnya berarti harus lihat di tabel. Pada baris berapa? Pada baris ini data pada kelompok 1. Jadi DK-nya DK ya tadi ya. Sama dengan data pada kelompok 1 ditambah data pada kelompok 2 dikurangi 2. Kenapa 2? Karena ujinya 2 pihak ya. Berapa ketemunya? 3, DK-nya berapa? 36 dikurangi 2. Iya, 4. 34. 34 ya. Nah, coba dicek di tabelnya pada baris 34 5% 2 pihak. Berapa T-nya? 1,697, 1,697. Yang lain? Ketemu berapa? 1,697. Berarti kita udah bisa menggambar ya daerah penerimaan atau penolakan H0 dan HA-nya. 1,697. T hitungnya 3,7065. 3,765 ya. Maka itu pasti masuk ke dalam daerah HA, daerah mana? HA, Daerah HA ya. Kalau dalam daerah HA berarti kesimpulannya apa? Terima. Kembali ke hipotesisnya ya. Kesimpulannya apa itu? Hasil nilai ujian bahasa Indonesia tidak berbeda antara kelompok siswa aktif dan siswa pasif ya. Walaupun tadi rata-ratanya berbeda ya, tapi ini dianggap belum cukup besar perbedaannya ya. Kelompok 1 77 rata-ratanya, kelompok yang pasif 69, tapi ini masih dianggap sama. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Jadi kesimpulan kita ternyata nilai bahasa Indonesia kelompok aktif dan pasif tidak berbeda. Oke, kalau sudah kita bandingkan hasil hitungan manual kita ini dengan SPSS. Nah, pertama langkahnya harus memasukkan dulu datanya ya. Kita sampai jam berapa ya? 8.30 ya? Iya, Pak. Bapak izin bertanya, Ya. Pak. Tadi eh apa namanya hasil dari hipotesanya masuk ke HA apa HA0 ya, Pak?
Batasnya 1,697. Katanya 1,697 ya. Hitungnya 3, berapa tadi? 3,78 ya. 3,7. Nah, itu di sebelah kanan apa sebelah kiri dari batasnya ini? Sebelah kanan. Kanan kan berarti sebelah HA. Ya, kan batasnya 1,697. Di HA ya, Pak? Jadi di dalam daerah HA ya. 3,7 kan lebih besar dari 1,697. Pasti di sebelah kanannya batasnya ya. Ya. Jadi Oke. kesimpulannya Kesimpulannya yang diterima HA. Wong batas di dalam daerah HA yang berarti yang diterima HA-nya. beda ya, Pak? Berarti antara yang aktif dan pasif ya, Pak? Oh iya. Enggak, Pak. Saya Kesimpulannya bingung. berarti, ya ya sorry. Kesimpulannya berarti yang diterima HA. Yang HA itu ini ya. Ya sorry sorry. Berarti Ya, tidak ada perbedaan, Pak. tidak sama ya. Berarti tidak sama ya. Iya, Tidak iya. sama berarti ada perbedaan. Oke, saya mah keliru menyimpulkannya ya. Jadi kita menerima HA artinya rata-rata kelompok aktif tidak sama ya. Tidak sama dengan pasif. Berarti kan berbeda ya. Tidak sama itu kan berbeda. Ya, terima kasih Bu koreksinya. Oke, sekarang kita bandingkan hasil hitungan manual kita ini dengan SPSS lagi ya. Tadi kan ketemunya 3,765 ya. Kita pakai SPSS ketemunya sama atau berbeda. Nah, pertama tentu kita harus memasukkan dulu datanya ke aplikasi ya. Coba silakan dimasukkan dengan cepat. Nah, cara memasukkannya karena ini ada dua kelompok ya, kelompok pasif dengan aktif, itu memasukkannya satu kolom ya. Yang aktif dulu semua sampai 23 tadi ya. Kemudian baru yang pasif di bawahnya. Jangan diberi jeda. Jadi langsung disambung aja. Berarti setelah setelah yang terakhir ini nanti ya. Setelah ini nanti disambung yang ini sampai selesai di dalam satu kolom SPSS ya. Nah, ini mungkin kita bisa buat baru ya. Nah, ini. Oh, ada dua. Yang lama sudah nggak dipakai. Nah, ini ya. Nanti dimasukkan 75, 80 sampai selesai ya. 75, 80, 75, 78, 80. Nah, ini dimasukkan sampai selesai. Tapi hanya dalam satu kolom aja ya, jangan dibuat dua kolom. Jadi dari nomor satu pasif ini ya ke kanan, terus dilanjutkan yang ini, terus lanjutkan yang ini, itu datanya jadi satu kolom, hanya jadi satu kolom. Oke, silakan. Silakan di input. Oh, ada data ini. Di inputnya satu kolom ke bawah ya.
75, 80, 75, 78. Terus dilanjut ke bawahnya. 76, 75, 64, 62, 65, 74, 78. Kok ke kanan? Aduh, ke kanan dia. 76, 75, 64, 62, 65, 74, 74, 70, 68, 65, 60. Tuh, 36 tadi ya. Oke. Jadi nanti jumlah datanya harus 36. Sudah? Sudah, Pak. Sama, Mbak. Oke, tunggu yang lain ya. Yang lain gimana? Yang lain? Siapa yang Sudah, belum? Pak. Ya, Pak. Oke, udah semua ya biar nggak ketinggalan. Nah, kalau sudah, tadi kan ada dua kelompok ya, kelompok aktif dan kelompok pasif. Nah, kita harus butuh penandanya ya. Kelompok pasif kita beri tanda satu ya, kelompok satu atau pasif atau aktif. Kelompok pasif itu beri tanda dua ya. Maka di sebelah kanannya, di sebelah kanan data ini, kita berikan penandanya. Berarti kelompok aktif itu untuk nomor satu sampai nomor 23 ya. Karena tadi kan 23 itu jumlah data untuk kelompok pasif. Sedangkan untuk kelompok aktif, sorry. Sedangkan untuk kelompok pasif itu penandanya 2 sampai 36 ya. Sebanyak 13 berarti ya. Nah ini. Oke, nanti akan seperti ini datanya. Ini nih desimalnya kita nolkan saja. Nih ya, datanya akan seperti ini. Kemudian kita beri nama tadi ini nilai bahasa misalnya ya. Mohon Nah maaf, ini Bapak. siswa. Bapak, mohon Halo maaf. ya, Share screen-nya ya. boleh yang SPSS, Pak. SPSS, Pak. Ya. Oh Belum alah, SPSS, Pak. Ya. Belum. belum SPSS ya. Oke, ini udah kelihatan. Sudah Sudah, Pak. kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah, jadi yang di sebelah kiri tadi kan data nilai bahasanya. Jadi ini data nilai semua. Yang sebelah kanannya ini codingnya ya. Coding untuk kelompok aktif itu codingnya 1 sampai 23 ini. Dan yang 24 sampai 36 codingnya 2. Nah, ini artinya jumlah data kelompok 1 23 dan kelompok 2 13 ya. Nah, 1 itu aktif, 2 itu pasif. Bapak Ibu masih ingat caranya kemarin kita memberi label?
Masih ingat nggak ketika memberi label jenis kelamin? Masih ingat nggak? Di value ini ya, di value ini kita berikan label. Satu itu untuk aktif, dua untuk yang pasif ya. Nah, ini diberi label supaya nanti datanya ada labelnya. Nah, ini datanya sekarang jadi kayak gini. Kalau belum muncul aktif pasifnya di tombol ini diklik nanti tombol tombol merah 1A ini diklik. Oke, udah siap? Sebentar, Pak. Udah siap belum? Sudah ya, semua udah siap ya. Nah, kalau sudah siap berarti datanya siap kita analisis. Caranya klik analyze, pilih yang kompartmen, lalu pilih yang independent sample t-test. Nah, boleh di screenshot itu biar nggak lupa. Analyze, kompartmen, dan independent sample test, lalu diklik ya. Akan muncul seperti ini. Yang kotak test variabel itu diisikan dengan data nilainya ya, nilai bahasa. Sedangkan yang siswa ini taruh di grouping variables. Kemudian jangan lupa di define grupnya ya. Grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2. Ini ya. Saya ulangi ya. Grouping variabelnya di define. Grup 1 isinya 1, grup 2 isinya 2. Klik continue. Kembali lagi ke sini ya. Kalau sudah terisi seperti ini baru diklik OK. Kemudian bandingkan hasilnya. Hasil hitungan manual kita tadi ketemunya, nah manualnya tadi. Ketemunya T hitungnya 3,765 ya. Ini hitungan manualnya 3,765. Output kita ketemunya, apa ketemunya output kita? Sama ya, 3,765. Jadi T hitungnya yang ini, yang paling atas. Yang baris paling atas pada kolom T. 3,765. Berarti sama ya. Sama antara hitungan manual dan aplikasi ya. Ada yang masih bingung nggak caranya tadi? Klik analyze, kompartmen, independent sample test, masukkan yang bahasanya ke kotak besar, grouping siswanya masukkan ke bawah, di define, kemudian klik continue, kemudian klik OK ya. Sekarang siapa hasilnya yang berbeda? Kalau berbeda tadi ada yang keliru masukkan datanya berarti. Masukkan datanya ada yang keliru. Kalau sudah sama persis berarti sudah benar ya. Gimana Bu Ina Nur, Bu Fajar, Bu Asih, Bu Retno, Bu Amelia, sama nggak hasilnya? Ini siswa tanda. Gimana Bu? Ulangi yang akhir itu Pak caranya Pak. Analyze, kompartmen, independent sample test. Diklik. Nah, masukkan yang bahasanya ke kanan, yang siswanya ke bawah sini. Kemudian di define, ini kan ada tombol define nih. Tombolnya diklik muncul seperti ini diisi 1 dan 2.
Kalau udah klik continue, klik OK. Siapa yang nggak ketemu hasilnya? Siapa yang belum ketemu? Sampun, Pak. Ampun ya, sama nggak hasilnya, Bu? 3, berapa? 3, berapa? 765 bukan? 3,765. Ya, betul ya. Berarti sudah pas. Sudah persis seperti yang saya kerjakan tadi ya sama. Oke, yang belum nanti boleh dicoba di rumah ya. Ini nanti saya share soalnya ini nanti ya. Caranya seperti tadi, dimasukkan ke SPSS di dalam satu kolom seperti ini. Ntar saya share lagi. Saya share datanya ya. Nah, dimasukkan ke dalam SPSS, ada satu kolom yang isinya hanya data semua, dan satu kolom lagi untuk penandanya ya, atau labelnya. Baru nanti dianalyze kompartmen yang independent sympathy test. Sampai ketemu sama persis ya. Kalau belum sama persis berarti ada yang keliru. Karena nggak mungkin berbeda kalau datanya sama. Itu ya, berarti hari ini kita sudah mempelajari one sample test tadi ya, manual dan aplikasi, dan independent sample test, manual dan aplikasi. Berarti masih kurang satu lagi untuk uji T. Ada 3 tadi ya uji T-nya ya. Uji T one sample, unpair atau independen, dan besok yang pair atau yang berpasangan. Ya. Oke, bisa ngikuti ya, Bapak Ibu ya. Kalau masih Oke, Pak. bingung, boleh Berproses, dicoba Pak. lagi di rumah. Ya, nanti dicoba lagi di rumah, diperlancar lagi, terutama ketika menghitung pakai SPSS. Kalau pakai rumus manual kan gampang, hitungnya tinggal masukkan angkanya, hitung, kemudian bandingkan ya dengan T itu dengan T tabel. Oke, kalau sudah cukup untuk hari ini bisa kita akhiri ya. Ini udah 8.45. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya, Senin depan ya. Ayo kita akhiri bersama-sama dengan berdoa syukur bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih, ya sampai Pak. ketemu minggu depan Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Ya, kasih, tutup ya. Bapak.